Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harapkan dalam keadaan baik dan siap untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum itu persiapkan buku dan tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran hari ini. Nah, pada hari ini tuh kita akan membahas tentang klasifikasi organisme. Nah, jadi klasifikasi organisme ini apa? Nah, klasifikasi organisme ini merupakan proses pengumpulan organisme berdasarkan karakteristik mereka yang mereka miliki itu. Jadi, sebelum itu kita akan masuk ke dalam sebab-sebabnya. Nah, jadi klasifikasi organisme ini memiliki sebab-sebabnya tersendiri. Sebentar. Nah, ya, di sebab pertama itu kita akan tentang pengenalan klasifikasi organisme yang terbagi dalam beberapa. Yang pertama ini ada definisi klasifikasi organisme serta tujuannya. Lalu ada sejarah perkembangan sistem klasifikasi dari zaman dahulu hingga modern ini. Lalu yang kedua ada klasifikasi modern, yang dimana kita kan mengenal tentang sistem klasifikasi modern seperti sistem klasifikasi 5 kerajaan, lalu ada klasifikasi 3 domain, serta penjelasan tentang apa itu domain, filum, kelas, order, famili, genus, dan spesies sebagai tingkatan klasifikasi. Nah, yang ketiga adalah karakteristik organisme. Yang di sini kita akan menjelaskan tentang karakteristik yang digunakan dalam klasifikasi seperti morfologi, fisiologi, siklus hidup, habitat, dan aspek genetik mereka. Yang keempat ada metode klasifikasi. Akan terbagi dalam beberapa. Yang pertama ada pengenalan kepada metode-metode yang digunakan untuk mengklasifikasi berbasis filogeni, lalu berbasis ciri, berbasis evolusi. Yang selanjutnya ini ada contoh-contoh penggunaan metode klasifikasi dalam membedakan organisme itu. Nah, yang kelima ada contoh klasifikasi organisme, yang dimana saya akan memberikan studi kasus tentang klasifikasi organisme, seperti misalnya itu kayak klasifikasi hewan, tumbuhan, serta beberapa contohnya. Selanjutnya itu juga ada perbandingan antara berbagai organisme dalam tingkatan klasifikasi yang sama. Yang keenam ada peran klasifikasi dalam biologi. Yang itu ada pentingnya klasifikasi organisme dalam memahami keragaman hayati dan hubungannya dengan ekologi, evolusi, dan ilmu-ilmu biologi lainnya. Yang selanjutnya ada penerapan klasifikasi dalam kegiatan konservasi. Jadi dalam penelitian ini ada pemahaman atas interaksi organisme di alam liarnya. Oke. Selanjutnya ada alat-alat untuk klasifikasi organisme serta perannya yang digunakan untuk klasifikasi dalam suatu organisme. Yang terakhir itu ada manfaat dan kelemahan dalam klasifikasi organisme. Nah, kita akan langsung masuk ke materinya. Jadi, apa itu klasifikasi? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan karakteristik yang mereka miliki atau yang sama. Jadi, contohnya ini ada ragi dan jamur yang diklasifikasikan sebagai jamur karena keduanya tidak bergerak dan kekurangan klorofil. Nah, secara umum, klasifikasi organisme ini merupakan metode penting dalam biologi yang digunakan untuk mengelompokkan organisme berdasarkan ciri-ciri yang mereka miliki. Tujuannya itu untuk menyusun keragaman yang ada di bumi ini menjadi kelompok-kelompok yang teratur dan mudah dipahami. Nah, dengan mengelompokkan organisme ini berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristiknya, kita dapat mempelajari dan menganalisis hubungan antara organisme serta memahami evolusi dan diversitas kehidupan. Nah, salah satu tokoh kunci dalam sejarah klasifikasi organisme ini adalah Carl Linnaeus. Linnaeus ini mengembangkan sistem klasifikasi berdasarkan struktur morfologi organisme, seperti bentuk tubuh, organ-organ, dan sifat-sifat fisik lainnya. Jadi dalam sistem klasifikasi yang ia susun menjadi dasar bagi sistem klasifikasi modern yang kita kenal pada saat ini. Jadi melalui pendekatan ini, organisme dikelompokkan mulai dari tingkatan yang lebih umum hingga yang lebih spesifik, seperti spesies. Selanjutnya ada sejarah perkembangan sistem klasifikasi organisme yang telah mengalami evolusi dari yang zaman dahulu hingga modern ini.
Nah, pada zaman kuno atau dahulu itu ada klasifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik yang tampak, seperti bentuk tubuh, jumlah kaki, atau cara bergerak. Tadi para ahli seperti Aristoteles dan Theophrastus melakukan klasifikasi berdasarkan pengamatan langsung terhadap organisme itu. Selanjutnya pada abad pertengahan terjadi sistem klasifikasi tertentu, yaitu klasifikasi yang bersifat ad hoc. Nah, ad hoc ini itu mengindikasikan bahwa klasifikasi tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan atau pandangan yang bersifat situasional pada zaman itu. Nah, dan seringkali didasarkan pada kriteria tertentu yang muncul dari kepercayaan atau kebiasaan. Misalnya dalam klasifikasi tumbuhan dapat ditemukan kriteria berdasarkan manfaat bagi manusia. Nah, itu yang disebut situasional pada zaman tersebut ya. Nah, selanjutnya pada abad pertengahan, pada abad ke-18 ada Calinius. Nah, yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sistem klasifikasi yang lebih terstruktur dan ilmiah. Ia memperkenalkan sistem klasifikasi binomial yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, di mana setiap organisme itu diberi nama ilmiah terdiri dari genus dan spesies. Nah, pada abad ke-19, para ilmuwan seperti Charles Darwin membawa konsep evolusi ke dalam pemikiran klasifikasi organisme. Yang ini mengarah pada pengembangan sistem sebelumnya dari Callineus, yang dimana hubungan kekerabatan antara organisme menjadi fokus utama dalam klasifikasi itu. Nah, selanjutnya ada pada abad ke-20, yaitu sistem klasifikasi modern yang pada hari ini ya. Pada abad ke-20 ini, dengan kemajuan dalam genetika dan teknologi, sistem klasifikasi semakin terperinci dan didasarkan pada bukti-bukti genetik seperti uh, pada sistem klasifikasi 5 kerajaan atau Five Kingdom Classification System dan sistem klasifikasi 3 domain atau Three Domain Classification System yang menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang keragaman hayati. Nah, pada sistem klasifikasi modern mengacu pada pendekatan yang lebih kompleks dan terperinci dalam mengelompokkan organisme berdasarkan hubungan evolusioner dan karakteristik genetik mereka. Jadi dua sistem klasifikasi modern yang penting untuk dipahami itu ada dua, yaitu ada sistem klasifikasi 5 kerajaan dan 3 domain. Nah, pada yang pertama atau sistem klasifikasi 5 kerajaan, sistem ini dikembangkan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969 dan mengelompokkan organisme menjadi 5 kingdom utama. Yang pertama ada animalia atau hewan, yang kedua ada plantae terdiri dari tumbuhan, yang ketiga ada fungi yang terdiri dari jamur, ketiga ada protista, dan terakhir ada monera atau bakteri. Nah, tingkatan klasifikasi dalam sistem ini dimulai dari kingdom sebagai tingkatan tertinggi, kemudian menurun ke tingkat phylum, class, order, family, genus, dan spesies. Setiap tingkatan mengelompokkan organisme yang berdasarkan kesamaan karakteristik yang semakin spesifik. Lalu yang kedua adalah sistem klasifikasi 3 domain. Nah, sistem ini merupakan pembaruan dari sistem klasifikasi 5 kerajaan sebelumnya, yang dikembangkan berdasarkan penelitian dalam bidang genetika dan filogeni. Sistem ini mengelompokkan organisme menjadi 3 domain utama. Yang pertama ada archaea atau archaea, yang kedua ada bakteri, yang ketiga ada eukarya atau organisme yang bersel eukaryotik. Domain merupakan tingkatan tertinggi dalam sistem klasifikasi ini, yang diikuti selanjutnya oleh kingdom, phylum, class, order, family, genus, dan spesies yang pada tingkatan terakhirnya. Tingkatan ini menggambarkan hubungan kekerabatan antara organisme dengan tingkatan yang lebih rendah, lebih spesifik dari tingkatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada karakteristik organisme. Nah, dalam karakteristik ini digunakan dalam klasifikasi meliputi berbagai aspek yang mencerminkan kemiripan dan perbedaan antara individu lainnya. Yang pertama itu ada morfologi atau bentuk fisik. Nah, dan morfologi ini mencakup penampilan fisik organisme seperti bentuk tubuhnya, organnya, warna, ukuran, dan penampilan umum lainnya. Contohnya seperti klasifikasi hewan bisa memperhatikan dari apakah organisme itu memiliki sayap, sirip, atau kaki. Serta bentuk giginya itu seperti taring atau bergerigi atau giginya seperti apa. Nah, ataupun matanya yang dimilikinya seperti mata pupilnya atau bentuk matanya.
Yang kedua itu ada fisiologi, itu fungsi tubuh. Jadi fisiologi itu mencakup fungsi-fungsi organisme seperti cara mereka bernapas. Kalau pada ikan menggunakan insang, dan pada hewan darat biasanya menggunakan paru-paru. Lalu mencerna makanannya seperti apa, bergeraknya macam apa, dan berkembang biak, lalu beradaptasi terhadap lingkungannya seperti apa. Nah, misalnya seperti herbivora akan menggunakan sistem pencernaan yang berbeda dengan organisme karnivora, yang dimana pada karnivora itu sistem pencernaan itu dikhususkan untuk mencerna daging, yang sangat berbeda dengan herbivora yang mencerna tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya ada siklus hidup. Jadi pada siklus hidup itu mengacu pada tahapan-tahapan perkembangan organisme dari masa kecil hingga dewasa mereka, termasuk proses reproduksi dan perubahan bentuk yang terjadi. Contohnya seperti siklus hidup dari serangga yang meliputi dari telur, larva, pupa, dan sampai dewasa. Lalu yang keempat ada habitat. Jadi habitat adalah lingkungan di mana organisme hidup dan berkembang biak. Jadi klasifikasi dapat memperhatikan apakah organisme tersebut hidup di darat, di air, atau di udara, serta karakteristik lingkungan tempat mereka tinggal, seperti suhunya, kelembapan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, dan jenis makanan yang tersedia. Yang kelima itu ada aspek genetik atau DNA mereka, yang mencakup informasi gen organisme tersebut, seperti struktur DNA-nya, kromosomnya, dan gen yang membawa informasi tentang ciri-ciri fisik dan fungsional organisme. Analisis genetik dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan kekerabatan antara organisme tersebut. Selanjutnya ada metode klasifikasi, yang merupakan pendekatan digunakan untuk mengelompokkan organisme berdasarkan hubungan evolusioner, karakteristik fisik, atau ciri-ciri genetik. Ada 3 metode klasifikasi tersebut. Yang pertama itu ada yang berbasis filogeni atau phylogenetic classification. Metode ini mengelompokkan organisme berdasarkan hubungan kekerabatan evolusioner yang terdekat. Ini berarti organisme ini memiliki nenek moyang sama atau yang ditempatkan dalam kelompok yang sama pula. Jadi teknik ini berdasarkan pada analisis filogeni yang menggunakan data genetik, morfologi, dan informasi evolusi lainnya. Contohnya itu seperti pengelompokan primata. Primata ini memiliki hubungan evolusioner yang lebih dekat dengan manusia, akan ditempatkan dalam kelompok yang lebih dekat secara filogenetik, seperti kera besar, seperti orang utan, gorila, dan simpanse. Nah, yang kedua itu ada klasifikasi berbasis ciri. Nah, metode ini mengelompokkan organisme berdasarkan ciri-ciri fisik atau morfologis yang dapat diamati. Nah, berupa bentuk tubuh seperti bentuk tubuh mereka, struktur organnya, warna, atau ciri lain yang dapat dibedakan dengan sangat mudah oleh mata kita. Nah, teknik ini sering digunakan dalam klasifikasi organisme yang tidak memiliki informasi genetik yang cukup. Nah, contohnya itu seperti pengelompokan burung berdasarkan paruh mereka. Burung yang memiliki paruh pendek itu dapat memecahkan biji-bijian, akan dikelompokkan dalam kelompok penguji paruh. Sedangkan yang paruhnya panjang dan ramping untuk menangkap serangga akan dikelompokkan dalam kelompok memakan serangga. Yang ketiga ini ada klasifikasi berbasis evolusi. Jadi metode ini mengelompokkan organisme berdasarkan sejarah evolusi mereka, termasuk perubahan genetik dan adaptasi terhadap lingkungan. Teknik ini mencakup penggunaan data genetik untuk melacak hubungan kekerabatan antar organisme. Nah, contoh penggunaannya itu dalam pengelompokan mamalia seperti paus dan lumba-lumba. Meskipun kedua organisme ini memiliki perbedaan morfologis yang signifikan, klasifikasi berbasis evolusi mempertimbangkan bahwa keduanya memiliki nenek moyang bersama atau kemiripan genetik tertentu yang melibatkan mereka dalam kelompok mamalia yang ada di laut. Lalu ada contoh klasifikasi organisme. Jadi klasifikasi organisme melibatkan pengelompokan organisme ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik. Seperti kingdom utamanya itu hewan, tumbuhan, fungi, protista, dan bakteri. Serta pembandingan antara berbagai organisme dalam tingkatan klasifikasi yang sama. Nah, jadi pada klasifikasi hewan,
Contohnya ini kan ada kingdomnya itu Animalia, tingkatan klasifikasinya filum atau hingga spesies. Nah, contoh yang ada ini ada kucing, yang namanya itu ada Feliscatus. Yang memiliki filum itu chordata atau vertebrata. Lalu kelasnya itu ada di Mamalia. Lalu ordernya itu ada di Carnivora, karena hewan ini memiliki gigi tajam dan khusus untuk mencerna makanan yang daging. Lalu familinya itu Felidae, kucing. Lalu genusnya ada Felis dan spesiesnya itu Feliscatus. Ini ada contohnya pada hewan mamalia. Lalu ada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini kingdomnya itu ada plantae. Dengan tingkatannya itu ada division, class, order, family, genus, dan spesies. Contohnya ini ada pohon mangga, yaitu Mangifera indica. Dengan divisinya itu Magnoliophyta, itu tumbuhan berbunga. Lalu kelasnya itu ada Magnoliopsida, yaitu dikotil. Lalu ordernya itu Sapindales. Dan familinya itu Anarcadiaceae. Lalu ada genusnya itu Mangifera species. Dan spesiesnya Mangifera indica. Jadi peran klasifikasi dalam biologi ini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek biologi, termasuk memahami keragaman hayati atau biodiversity dan hubungannya dengan ekologi, evolusi, dan ilmu biologi lainnya. Jadi klasifikasi ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelompokkan organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik mereka, yang pada gilirannya membantu dan memahami dan menjelaskan berbagai fenomena biologis yang ada. Nah, jadi peran klasifikasi dalam biologi ini yang pertama itu sebelumnya yang saya sebutkan itu ada keragaman hayati. Jadi klasifikasi yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi serta mengelompokkan keragaman hayati yang ada di alam. Lalu dengan mengelompokkan organisme ini berdasarkan hubungan evolusi dan karakteristik genetik mereka, kita dapat melihat pola distribusi keanekaragaman hayati berbagai habitat dan ekosistem mereka. Lalu kedua ada hubungan dengan ekologi. Jadi klasifikasi ini membantu kita memahami interaksi antara organisme dan lingkungannya atau ekologi. Misalnya dengan memahami klasifikasi hewan dan pemangsa serta mangsa, kita dapat melihat pola rantai makanan dalam suatu ekosistem tersebut. Lalu ketiga ada hubungannya dengan evolusi. Jadi klasifikasi organisme ini menghubungkan evolusi yang dapat membantu kita memahami sejarah evolusi di kehidupan di bumi ini. Melalui klasifikasi kita dapat melacak perubahan genetik dan adaptasi organisme terhadap lingkungan sepanjang waktu. Lalu yang keempat itu ada penerapan dan kegiatan konservasi. Jadi klasifikasi ini menjadi dasar penting dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Dengan memahami taksonomi organisme, kita dapat mengidentifikasi spesies-spesies yang terancam punah dan mengambil langkah-langkah perlindungan yang tepat untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Yang kelima itu ada penerapan dalam penelitian ilmiah. Jadi dalam penelitian ilmiah ini, klasifikasi itu dapat membantu dalam merancang eksperimen, serta mengidentifikasi organisme yang akan diteliti. Jadi konteksnya itu, ekologi itu dapat membantu kita dalam penelitian tentang interaksi tanaman serta hewan yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Serta pemahaman dari klasifikasi tumbuhan dan hewan menjadi kunci dalam menginterpretasi hasil penelitian kita itu nanti. Lalu keenam itu ada pemahaman atas interaksi organisme di alam. Jadi klasifikasi itu membantu kita memahami interaksi antara organisme di alam. Baik itu interaksi predator dengan mangsanya, ataupun simbiosis, kompetisi, atau ketergantungan ekologi lainnya. Dengan memahami hubungan kekerabatan dan karakteristik organisme tersebut, kita dapat menganalisis dan menjelaskan dinamika ekosistem yang sangat kompleks di alam itu tersebut. Nah, selanjutnya itu ada peran klasifikasi. Nah, secara umum yang umum lagi ini dari klasifikasi yang saya sebutkan sebelumnya, yang pertama ini ada mengatur dan mengkategorikan spesies berdasarkan karakteristik yang sama. Lalu yang kedua itu menyediakan sistem universal untuk komunikasi dan pertukaran informasi yang terjadi. Lalu ada mengungkapkan hubungan evolusioner dan leluhur yang umum. Lalu yang keempat itu membantu penelitian ilmiah, upaya konservasi dan studi keanekaragaman hayati.
Nah, di sini ada pohon kekerabatan. Nah, jadi telur umum ini terdiri dari DNA, dan mitokondria, dan inti, dan akan terbagi menjadi dua. Yang pertama spons, selanjutnya bisa terbagi-bagi lagi dalam organ-organ lainnya seperti ubur-ubur. Lalu ada sistem saraf dan vaskular, akan terbagi lagi menjadi patosma dan deuterostom. Yang pada patostom ini akan terbagi menjadi moluska dan rangka eksternal. Pada rangka eksternal kita akan terdapat serangga, kaki seribu, dan krustasea. Lalu pada deuterostom terdapat bintang laut, hewan tersebut. Selanjutnya ketika kita melihat cabang lainnya yang berubah menjadi vertebrata dan rahang, kita akan mendapat ikan di sini dan amfibi. Selanjutnya yang memiliki tiket itu seperti amfibi yang saya sebutnya, lalu ada amion. Nah, pada amion akan ada percabangan lainnya, yaitu ada pertumbuhan pada rambut dan dua bukaan tengkorak. Pada rambut kita akan terdapat marsupilaria dan plasenta. Plasenta akan terdiri dari beberapa ini yang saya temukan, itu ada simpanse, manusia, paus, dan sapi. Lalu pada dua bukaan tengkorak akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada buaya dan burung, lalu ada iguana, kadal, dan ular. Jadi pohon kekerabatan ini juga dikenal sebagai pohon evolusi atau pohon filogenetik, yang dimana pasangan atau organisme mana yang akan dapat kita ketahui dari leluhur-leluhur kita sebelumnya dan akan terus dapat berevolusi. Nah, terlihat bukan pada banyak sekali cabang-cabangnya. Nah, bagaimana kita mengklasifikasikan makhluk hidup? Nah, kunci dikotomi adalah alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mengklasifikasikan organisme yang mereka temukan di lapangan. Jadi kunci ini terdiri dari serangkaian pertanyaan yang berturut-turut, yang jawabannya adalah iya atau tidak. Jadi pertanyaan yang diajukannya itu didasarkan pada serangkaian karakteristik yang kontras. Contohnya di sini ada vertebrata. Nah, vertebrata ini ada yang bertelur dan tidak bertelur. Vertebrata itu akan terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu memiliki bulu, memiliki sisik, dan memiliki bulu. Nah, maksudnya itu tidak memiliki bulu. Pada memiliki bulu itu terdapat brus turkey. Lalu pada memiliki sisik terbagi lagi menjadi dua bagian, yang memiliki cangkang dan tidak memiliki cangkang. Pada memiliki cangkang itu ada penyu berleher panjang timur. Lalu pada tidak memiliki cangkang ini ada buaya air tawar. Nah, sedangkan pada tidak memiliki bulu ini ada platypus. Lalu di tidak bertelur ini akan terbagi menjadi dua. Ada yang kaki untuk melompat dan ada yang memiliki kaki untuk menggali. Pada kaki yang melompat ini ada wallaby rawa ya. Lalu pada kaki yang menggali ini ada wombat. Nah, apa manfaat klasifikasi? Nah, pertama ini ada manfaatnya itu meningkatkan pemahaman tentang keanekaragaman hayati. Yang kedua itu memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berkomunikasi secara efektif tentang makhluk hidup. Yang ketiga itu memungkinkan kita mengidentifikasi spesies baru di habitat terpencil. Yang ketiga itu memungkinkan kita menyebutkan organisme yang kita belum yakin. Nah, dan yang terakhir itu membantu kita dalam studi ekologi dan konservasi spesies. Itu sangat membantu sekali dalam klasifikasi organisme, bukan? Nah, kelemahannya ini ada juga kelemahannya. Yang pertama ini terkadang menentang karena skenario yang kompleks atau organisme yang berkembang. Nah, itu sangat lemah sekali dalam klasifikasi ya. Lalu yang kedua itu dapat sangat subjektif dan tidak konsisten karena dapat berubah-ubah setiap kali kita mengeceknya ya. Lalu yang ketiga itu ada organisme yang suka secara fisik mungkin tidak terkait secara genetik. Nah, itu suka terjadi ya. Lalu yang terakhirnya ada beberapa organisme itu mungkin memiliki karakteristik yang tidak cocok dengan kategori yang ada. Nah, karena mungkin ada beberapa organisme itu belum dicatat secara universal. Nah, ini rangkumannya bukan. Nih, rangkumannya itu seperti klasifikasi itu ada proses pengelompokan organisme berdasarkan karakteristik yang sama. Lalu mengapa harus klasifikasi? Kenapa ya? Jadi itu karena kita dapat lebih memahami keanekaragaman kehidupan ketika mengelompokkan organisme. Jadi itu mempermudah kita. Lalu bagaimana caranya itu? Kita dapat mengidentifikasi spesies dengan pengamatan yang cermat dan kunci dikotomi. Jadi pengamatan itu kita harus sangat cermat dan teliti.
Lalu selain itu kita juga butuh kunci dikotomi untuk membantunya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya? Karena materi kita sudah selesai, bagaimana kalau kita akan beri kalian tentang soal ya? Karena nggak ada yang bertanya juga, bukan? Nah, nih, soalnya ini sangat mudah, jadi bisa kalian cari. Nah, pertama ini ada sebutkan tingkatan klasifikasi dari kingdom hingga spesies untuk hewan singa. Nah, itu cukup mudah, bukan? Yang kedua ini, apa perbedaan utama dari klasifikasi berbasis filogeni dan klasifikasi berbasis ciri? Nah, kalian cari saja ya. Nah, selanjutnya ini ada tugas individu ya. Nah, jadi tugasnya itu membuat kunci dikotomi dengan melakukan penelitian tentang 6 makhluk hidup yang kalian pilih. Terus kalian cari kunci dikotominya. Nah, paham tidak? Karena waktu sudah cukup mepet ya. Akan Bapak akhiri dari sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PDF nanti saya kirim ya ke PJ-nya. Ya. Ya, selamat mengerjakan tugas kalian ya. Dadah.